beserta isi di antara keduanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dunia dan akhirat. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk pengikut Rasulullah, pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khatib tidak bosan-bosannya mengajak kita semua agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kabar gembira khususnya kepada para orang tua, kepada ayah, kepada ibu yang saleh-salehah, bahwasanya kesalehan mereka itu dapat memberikan keberkahan kepada anak-anaknya, dapat memberikan keberkahan kepada cucu-cucunya, dapat memberikan keberkahan kepada keturunan-keturunannya. Ini ayat yang menyampaikan kabar gembira kepada kita semua, tentu bagi orang tua yang saleh-salehah. Allah mengawali firman-Nya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman beserta anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan seluruh keturunan mereka yang begitu mereka dalam keimanan. Apa kata Allah selanjutnya di firman selanjutnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pasti pertemukan mereka nanti di surga. Kami pasti pertemukan orang tua ini dengan anak-anaknya nanti di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala orang tua ini. Kullu imrin bima kasaba rahim. Dan setiap orang tergantung apa yang ia berbuat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat ini dalam sebuah perjalanan beliau, yang kemudian hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Al-Hakim dan Al-Hakim. Beliau mengatakan, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat keturunan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat keturunan orang-orang yang beriman sama derajat dengannya, sama derajat dengan orang-orang yang beriman ini, diangkat derajatnya. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun keturunan ini, walaupun anak-anak ini, cucu-cucu ini yang lemah dalam amal, tapi yang masih dalam kategori iman, meninggal di atas keimanan, meninggal di atas keislaman. Orang tuanya soleh, amalnya banyak, anak-anaknya tidak demikian.
Tapi karena kesulitan orang tua ini, kesulitan ayahnya, kakeknya dan sebagainya, maka pun diangkat derajat anak-anak ini sama derajatnya dengan orang tuanya. Di akhir hadis Ibnu Abbas mengatakan, kita qarraba bihim ayyuhu, agar para orang tua ini bahagia, senang karena melihat anak-anak mereka lagi, melihat cucu-cucu mereka lagi, sehingga anak-anak mereka diangkat derajatnya. Ini adalah keberkahan kesulitan orang tua di akhirat nanti. Di dunia juga demikian. Karena orang tua yang soleh, dia senantiasa mendoakan anak-anaknya. Maka di antara keberkahan orang tua yang soleh apa? Doanya pasti dikabulkan. Ketika dia mendoakan anak-anaknya, pasti dikabulkan doanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 golongan doa yang mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa doa mereka pasti dikabulkan. Yang pertama kata Rasulullah adalah da'watul walid. Doanya orang tua. Doanya ayah, doanya ibu yang mendoakan anak-anak mereka. Wa da'watul musafir, doanya orang dalam perjalanan, musafir. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Kita fokus yang pertama tadi, da'watul walid, doanya orang tua. Maka mari kita pastikan, kita selaku orang tua, kita selaku ayah, kita punya anak, kita punya putri, kita punya putra, doakan mereka. Dan ini juga termasuk ya langkah yang tepat, apalagi ketika anak-anak kita berada di kenakalan mereka, sulit diatur, sulit diperintah dan sebagainya, doakan mereka. Doa orang tua sangat mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya, atau mungkin doa bahasa kita juga silahkan. Doakan anak kita. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak yang saleh, anak yang soleh juga demikian dapat memberikan keberkahan kepada orang tua mereka. Ya, jadi orang tua yang saleh, anak yang soleh, keduanya saling memberikan keberkahan, khususnya di akhirat kelak. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Inna Allaha la yarfa'u darajah lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba yang saleh di surga kelak. Fayaqul, sehingga hamba ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anni li hadhihi, bagaimana ini bisa terjadi? Kurnya bertanya, ya Allah, bagaimana kok bisa terjadi? Kok bisa derajat yang tinggi di sisimu ya Allah? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Itu disebabkan karena doa anakmu untukmu. Anakmu, putra putrimu siang malam mendoakan kamu, meminta kepada Allah agar kamu diampuni dosa-dosa. Itu sebabnya derajatmu tinggi. Orang tua ini terheran, mungkin dia tidak banyak beramal soleh, kok sampai derajatnya mulia di sisi Allah, di surga kelak. Dia bertanya, itulah jawaban Allah. Bistighfari waladika laka. Itu karena sebab doamu untuk orang tua, untuk kamu. Siapa malam dia mendoakan kamu, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuamu,
dan seterusnya. Mungkin kita belum paham doanya, bisa kita pakai bahasa kita. Intinya doakan orang tua kita. Dan mendoakan orang tua kita ini menunjukkan indikasi ciri-ciri anak yang soleh soleha. Anak yang soleh dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Mungkin sehebat apapun ibadah kita, zikir kita, sedekah kita dan sebagainya, tetapi ketika kita masih jarang mendoakan orang tua kita, maka masih dipertanyakan kesucian kita. Karena ciri anak yang soleh, dia senantiasa mendoakan ayah dan ibunya. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita agar menjadi orang tua yang bijak, menjadi anak yang bijak, dengan cara menjadi orang yang soleh, hamba yang soleh. Kita orang tua agar selalu mendoakan anak-anak kita. Kita selaku anak juga selalu mendoakan orang tua kita dan seterusnya. Maka insya Allah nanti di akhirat, anak yang soleh, orang tua yang soleh saling memberikan keberkahan, saling mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim